Halo teman-teman. Austria adalah negara yang terletak di Eropa Tengah, dengan luas sekitar 83.879 km persegi, dengan jumlah penduduk lebih dari 9 juta orang. Di mana, kelompok etnis mayoritas adalah Austria, dengan sekitar 83%. Mereka berasal dari Germanik, dengan budaya dan tradisi yang mirip dengan Jerman. Tidak ada yang namanya bahasa Austria. Bahkan nama negara Austria berasal dari kata Jerman, Österreich, yang artinya wilayah timur. Jadi mengapa dengan asal etnis dan bahasa yang sama, tetapi Austria bukan bagian dari Jerman? Jawabannya adalah sejarah kedua negara ini memiliki nenek moyang yang sama. Pada abad pertama SM, tanah Austria, seperti bagian Eropa lainnya, ditaklukkan oleh Romawi secara bergantian. Mereka adalah suku asal Italia, pandai berkelahi dan sangat percaya pada dewa. Bangsa Romawi terus memperluas wilayah mereka dan mencapai puncaknya pada tahun 117, pada masa pemerintahan Kaisar Trajan. Namun, masa kejayaan kekaisaran tidak berlangsung lama. Pada 395, Kaisar Theodosius, seorang pemimpin berbakat, meninggal. Sebelum kematiannya, ia membagi kekaisaran menjadi dua bagian, timur memberikannya kepada putranya yang tidak kompeten, Arcadius. Ke barat, ia mempercayakan putranya yang berusia 11 tahun, Honorius. Oleh karena itu, segera setelah itu, raja dan penguasa lokal mulai memberontak, memperebutkan kekuasaan, yang menyebabkan melemahnya kedua kerajaan baru. Pada tahun 476, seorang jenderal Romawi Barat bernama Odoacer mengkhianati kekaisaran Romawi. Odoacer menggulingkan Kaisar Romulus Augustulus dan menyatakan dirinya raja, menandai berakhirnya kekaisaran di Barat. Pada saat yang sama, kelompok etnis Jerman, yang memiliki pemukiman pertama mereka di dekat Sungai Rhine dan Weser, terutama Visigoth dan Frank, semakin kuat. Mereka adalah pejuang yang tidak bisa ditundukkan dengan kekerasan. Generasi Kaisar Romawi semuanya harus membuat konsesi dengan mengizinkan mereka memiliki pasukan sendiri, yang berfungsi sebagai negara bawahan, daripada dianeksasi. Sejak pembagian kekaisaran, kedua kelompok etnis Jermanik tidak mematuhi kaisar baru, memberontak dan menduduki wilayah barat. Selama beberapa abad, kaum Frank secara bertahap menang dan mendorong Visigoth kembali ke Portugal saat ini. Pada tahun 814, pada masa pemerintahan Raja Charlemagne, wilayah Franka mencapai puncaknya, termasuk sebagian besar Eropa Tengah. Namun, perkembangan kekaisaran tidak berlangsung lama. Pada tahun 840, ketiga cucunya memperebutkan tahta ketika ayah mereka Louis yang saleh, meninggal, mengakibatkan wilayah itu dibagi menjadi 3 wilayah. Belakangan, Barat berkembang menjadi kerajaan Perancis. Timur, diperintah oleh Raja Louis II, disebut kerajaan Jerman. Tanah di tengah hanya bertahan sebentar dan dianeksasi. Pada saat keturunan Louis II memerintah, kerajaan Jerman secara bertahap pindah ke aliansi dengan banyak negara tetangga yang lebih kecil, dan secara resmi dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Suci pada abad ke-13. Kepala aliansi itu seperti kepala negara besar, dipilih oleh Dewan Raja dan Adipati. Pada 1273, Rudolf von Habsburg, Raja Jerman terpilih sebagai kaisar. Tanah yang sesuai dengan Austria, dikelola oleh putranya Albert, dengan gelar Adipati. Sebagai putra Raja Rudolf von Habsburg, Albert diberi banyak kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan kerajaannya dan tumbuh lebih kuat. Itu karena raja sering membagi tanah di antara keturunan mereka, membiarkan mereka memerintah sebagai negara mereka sendiri, jadi di kekaisaran ada banyak negara kecil. Mereka bersekutu satu sama lain melawan lawan dari luar. Namun mereka juga sering berperang karena sengketa wilayah satu sama lain. Pada 1438, Austria menjadi kekuatan terbesar dalam persatuan, Adipati Albert II, Albert yang Agung, dari Austria menjadi Kaisar Romawi Suci. Sejak itu, orang-orang dari garis keturunan Albert II, yang dikenal sebagai Habsburg, mempertahankan kekuasaan absolut di kekaisaran. Mereka bergiliran sebagai Kaisar Romawi Suci. Pada awal abad ke-19, negara tetangga Prancis menjadi sangat kuat di bawah kepemimpinan Napoleon. Sebagian besar negara-negara kecil di tengah Eropa diserang oleh Perancis. Pada tahun 1806, Napoleon membubarkan Kekaisaran Romawi Suci. Namun, Napoleon menjaga keutuhan wilayah Austria dan bahkan menikahi putri Kaisar Austria Marie-Louise. Alasannya karena Napoleon ingin menjadi kaisar yang diakui oleh kaum bangsawan Eropa. Sementara itu, keluarga Habsburg telah memerintah Austria dan Kekaisaran Romawi Suci begitu lama, mereka adalah keluarga kerajaan tertinggi. Saat itu, jika memusuhi mereka, Napoleon tidak bisa menjadi kaisar dengan baik. Karena bangsawan di seluruh Eropa akan tidak setuju dan memberontak. Pada tahun 1815, Napoleon dikalahkan oleh aliansi Anglo-Prusia. Negara-negara Eropa dibebaskan.
Namun, luas wilayah negara-negara Eropa tidak pernah kembali sama. Karena setelah perang, nasionalisme pecah. Setiap bangsa ingin menjadi bangsa yang merdeka. Pemikiran ini dipengaruhi oleh Napoleon. Prusia, negara kuat yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, mengusulkan pembentukan negara yang hanya terdiri dari Jerman. Pembentukan negara yang hanya terdiri dari Jerman dimaksudkan untuk memperkuat solidaritas dan stabilitas terhadap musuh eksternal, terutama Prancis. Mereka mengundang Austria untuk bergabung dengan syarat Austria menyerahkan wilayah yang tidak berbahasa Jerman. Dan Austria menolak. Namun yang menarik adalah bahwa Austria juga ingin membuat negara berbahasa Jerman sendiri, dengan memaksa semua penduduknya untuk belajar bahasa Jerman. Pada saat yang sama, Austria menarik negara-negara yang ingin bersekutu dengan Prusia ke sisinya. Persaingan untuk pengaruh menyebabkan perang sengit antara kedua kekaisaran pada tahun 1866. Austria kalah dalam pertempuran, Prusia menjadi kekuatan besar Jerman. Segera setelah itu, Hongaria memaksa Austria untuk mengakui persamaan hak mereka di kekaisaran. Jika tidak, Hongaria akan merdeka. Pada tahun 1867, sebuah perjanjian aliansi ditandatangani dan Kekaisaran Austro-Hungaria lahir. Bersama-sama mereka melewati Perang Dunia Pertama dengan kekalahan yang menghancurkan. Setelah itu, muncul gerakan-gerakan nasionalis, karena ekonomi kerajaan Austro-Hungaria runtuh. Hongaria dan serangkaian negara kecil memisahkan diri satu demi satu dan menjadi negara merdeka. Oleh karena itu, Austria memiliki wilayah seperti sekarang ini. Selama Perang Dunia II, Nazi mencaplok Austria. Namun pada akhir Perang Dunia Kedua, Austria bebas kembali. Dengan demikian, ringkasan super singkat sudah berakhir. Semoga semua orang dapat menyerap pengetahuan singkat tentang sejarah Austria. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.